Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah, bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya secara pribadi bersyukur sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi tatap muka, muka dengan muka, nggak cuma hanya layar saja. Beberapa kali saya kalau lagi ibadah belum mulai, saya selalu berkunjung ke YouTube kalian, begitu ya. Melihat saudara-saudari semuanya masih terus luar biasa di dalam melayani Tuhan. Ya, saya kalau dalam waktu pandemi ini belajar gitu ya, banyak buka YouTube-nya rekan-rekan gereja-gereja yang lain, apa yang terjadi di sana, bagaimana bersama-sama untuk mengambil kesempatan dalam pandemi ini, memaksimalkan ibadah yang bisa dilakukan. Luar biasa ya. Jadi kalian juga salah satu YouTubernya adalah saya begitu ya. Jadi bersyukur juga kalau memang Tuhan masih Tuhan pimpin dan sertai kita masih boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan lebih jauh akan firman Tuhan, kita masuk lagi di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, dikala kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepadamu. Kau persiapkan hati kami ya Tuhan, karena kami mau bersama-sama untuk merenungkan dan menjalani firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu itu yang akan selalu menyegarkan kami, memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah begitu banyak tantangan dan rintangan yang ada. Tetapi kami percaya, kami yakin bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan. Tuhan yang pakai dia boleh menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Kiranya Roh-Mu sendiri yang akan mempersiapkan hati kami, karena kami siap untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu hati yang menghargai. Nah saudara-saudariku, berbicara mengenai hati yang menghargai ini bukan kita hargain orang berapa begitu ya, itu mah jayus banget lah ya. Nah tapi kalau misalkan kita berbicara menghargai, yaitu bagaimana kita bisa menilai orang lain gitu ya. Menilai orang lain yang baik, yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kita itu bisa berelasi dengan dia. Nah saudara-saudariku terkasih, tetapi pada dasarnya manusia itu penuh dengan kelemahan. Manusia itu punya asumsi terlebih dahulu. Manusia itu punya pandangan awal untuk melihat segala sesuatu. Sehingga seringkali yang terjadi adalah di mana kita pada waktu kita menjalani kehidupan kita, tadi pagi ngadet sedikit. Kayaknya saya lupa mana yang on. Nah, udah. Oke, baik. Seringkali yang kita lihat tuh seperti ini. Ya, kita semua udah tahulah ilustrasi ini, di mana yang terlihat selalu di permukaan. Betul ya? Dan jarang sekali kalau kita itu bisa melihat jauh ke dalam, karena itu butuh proses. Karena itu butuh waktu. Karena itu butuh sesuatu hal yang kita upayakan agar kita bisa tahu lebih dalam masalah yang terjadi. Begitupun juga pada waktu kita menilai orang. Sehingga seringkali yang terlihat itu cuma luarannya doang gitu. Contohnya tadi, makanya tadi waktu lagi ada tanya, Pak Abdil hari ini kelihatan lebih muda ya? Wah gitu ya. Dalam hati sih bersyukur banget, tapi nggak bisa menolak faktanya. Gitu ya. Saya baru sembuh COVID seminggu. Ya, saya baru sembuh COVID seminggu. Saya mencoba eksperimen, saya pengen tahu seberapa tua saya bisa jalani selama 1 minggu, gitu. Nanti kalau kalian pengen penasaran melihat tuanya saya, nanti saya boleh kirim secara private ke kalian ya. Saya nggak cukuran dan saya memang nggak mau, memang dari dulu sebenarnya saya tuh rambutnya tuh banyak putihnya dibanding hitamnya, gitu ya. Jadi saya pengen tahu juga seberapa cepat saya menua dalam 1 minggu. Jadi saya nggak cukuran. Saya biarkan semuanya putih aja dan ternyata memang ini pun sudah putih begitu ya. Banyak putihnya dan pada waktu saya kasih tahu istri saya selama seminggu, pokoknya sampai sembuh saya baru cukuran, saya janjiin ke kamu saya juga mau cat. Karena dia udah ngejar saya, kamu cat dong gitu ya.
nggak terima kenyataan. Saya bilang sama dia, ya udah nanti saya cat, tapi kita coba lihat progresnya 1 minggu ini seperti apa. 1 minggu lewat, waduh ternyata emang orang bilang dahsyat sekali ya penuaannya. Dan pada waktu saya udah ngecat, saya udah cukur semuanya, istri saya satu bilang, kayak tadi tuh ngomongnya, kayak adiknya Pak Abdil ya. Dia sampai berasa kayaknya, saya ngelihat kamu tuh beda banget deh katanya, dia bilang begitu. Nah, seringkali itu seperti itu. Bahkan kalian pun terkecoh dengan penampilan saya kan. Nah ini udah hasil permakan. Jadi sebenarnya seringkali yang kita lihat itu selalu di dalam di bagian permukaan saja. Sedangkan padahal kalau kita menggali lebih jauh lagi, banyak hal-hal yang melatar belakangi sesuatu itu terjadi. Banyak hal-hal yang melatar belakangi seseorang itu bisa terjadi seperti demikian itu karena apa? Nah oleh sebab itu, permasalahan yang sering timbul adalah kita terlalu cepat. Kita selalu bersandar kepada, bertopang kepada apa yang kita lihat. Padahal sebenarnya itu yang harus kita gali, itu yang harus kita kenali, dan kita harus jalani prosesnya, saudara-saudariku. Contoh yang lain. Nah ini dia. Saudara-saudariku mudah-mudahan kelihatan jelas gitu ya. Saya waktu lagi mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya coba cari optic illusion yang hebat itu apa begitu ya. Salah satunya ini yang belum saya pernah lihat gitu. Nggak tahu kalian pernah lihat apa enggak. Dia judulnya begini. Can you find the hidden tiger? Nah itu dia tuh. Can you find the hidden tiger? Dapatkah kamu mencari tiger yang tersembunyi gitu. Apakah engkau bisa mencari the hidden tiger gitu. Nah saudara-saudariku, saya sebagai orang yang senang sekali dengan optic illusion, saya perhatiin gitu ya. Ini mana ada hidden tigernya gitu. Udah 10 menit gitu ya. Saya pikir ini kalau misalkan saya nggak cari jawabannya, saya ngabisin waktu persiapan khotbah cuma hanya cari ini begitu. Akhirnya saya mendapati jawabannya waktu saya cari jawabannya. Karena saya nyerah. Di manakah hidden tigernya? Tuh. Ternyata ada yang cukup jenius ya, kayaknya udah di sana tuh. Tulisan The Hidden Tiger ternyata. Can you find the hidden tiger? Yaitu warna merah. Tulisannya, loreng-lorengnya namanya The Hidden Tiger. Setelah tahu ini, waktu coba balik lagi ke gambar sebelumnya, yang kita lihat apa? The Hidden Tiger. Aneh kan? Kita udah nggak ngelihat lagi itu macannya di sono. Yang kita lihat adalah The Hidden Tiger. Nah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, itu yang terjadi kan di dalam kehidupan kita. Seringkali itu kita cuma hanya melihat yang di permukaan, padahal di balik itu ada sesuatu hal yang sangat berharga dan itulah sebenarnya menjadi esensi yang paling mendasar yang harusnya bisa kita pegang. Yang harusnya kita bisa gali. Dan itulah yang menjadi suatu penilaian yang objektif, penilaian yang tepat terhadap sesuatu hal, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam memandang orang lain. Jangan berasumsi duluan, sehingga kita bisa benar-benar mendapati sebenarnya apa yang ingin Tuhan nyatakan. Kita bisa semakin yakin sebenarnya Tuhan ingin melakukan apa yang terbaik. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum waktu lagi kita mulai kebaktian ini, nggak tahu rencana Tuhan itu random sekali, betul. Nah di tengah-tengah kerandoman yang terjadi itu, supaya kita bisa mengerti lebih jauh sebenarnya apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa sebenarnya yang paling esensial yang Tuhan inginkan. Begitu. Nah oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, kita sama-sama coba kembali lagi yuk ke pembacaan Alkitab yang menjadi bahan dasar kita pada hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai 23. Ini sebagian kecil dari cerita yang tersebut yang disebutkan di dalam oleh Yohanes menceritakan kesembuhan yang dialami oleh seorang buta. Tetapi kita akan sama-sama coba fokuskan pembacaan kita dari ayat 13 sampai 23 ya. Nanti kita akan coba lebih luas lagi melihat bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai 23. Saya akan bacakan buat saudara-saudari semuanya.
Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai 23. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahirnya buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa ini kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya kita tahu tuh, peristiwa ini kan yang kita tahu itu Tuhan menyembuhkan orang buta. Kisahnya itu yang kita tahu juga kalau murid-muridnya tanya gitu kan, ini dosa apa enggak? Ini dosanya, ini orang sakit gara-gara dosanya dia atau gara-gara dosa orang tuanya gitu. Dan lanjut lagi, ada orang Farisi yang kurang seneng gitu kan, yang enggak seneng, bahkan membenci kenapa kok bisa ada orang-orang yang tidak mengakui keberadaan hukum Sabat begitu. Nah, keluar lagi orang tua nih, orang tuanya si buta. Nah, saudara-saudariku terkasih, oleh sebab itu saya coba mencoba membuat daftar gitu ya. Siapa aja sih yang ada di dalam? Gitu kan. Tuhan Yesus sudah pasti dong, ya kan? Lalu selanjutnya itu co-steeringnya gitu ya, co-steeringnya itu si orang buta gitu kan, ini karena ceritanya. Terus ada murid-murid Yesus, lalu ada tetangga-tetangga, lalu ada orang Farisi dan orang tua si buta. Nah di dalam tokoh-tokoh ini saya mengkelompokkannya menjadi 3 lah ya, 3 yaitu yang pertama yaitu ada si murid-muridnya, tetangga-tetangganya, dan murid-muridnya Tuhan Yesus, lalu tetangganya orang buta ini, dan juga orang tuanya. Nah kalau kita melihat dari apa yang menjadi respon mereka, sebenarnya ada suatu hal yang bisa kita pelajari. Karena kenapa? Murid-muridnya itu hanya melihat orang buta karena kebiasaan orang saat itu salah satunya adalah di mana kalau orang sakit itu bisa dikarenakan keberdosaannya. Ada. Tapi orang sakit, kita langsung ngomongin, ini kan langsung ada di sampingnya orang buta itu ya. Gak langsung ngomong, ini karena dosanya dia atau karena dosa orang tuanya ya. Kalau kamu sakit, saya bisa bilang sama kamu berdosa, kamu rasanya seneng gak? Udah jelas-jelas dia sakit, dari lahir tuh buta. Di sampingnya dia langsung ngomong, ini Tuhan sebenarnya dosanya gara-gara dosa dia atau gara-gara dosanya ini. Satu penilaian yang terlalu cepat, betul? Dan apalagi ada langsung di samping orangnya. Jadi sebenarnya yang yang pada saat ini kita bisa pelajari, murid-muridnya itu hanya melihat secara permukaan. Permukaan yang terlihat dari orang buta ini yang banyak terjadi pada saat itu pemahaman-pemahamannya yaitu orang berdosa, jadi sakit. Ya memang sih kalau misalkan kita coba lihat lagi di Yakobus, kan ada kan kalau misalkan dia bersakit, ya akuilah dosa. Nah tapi sebenarnya saudara-saudariku, pada saat orang di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah keterbatasan, dikatakan kamu harus mengakui dosa dan lain sebagainya, apalagi dibilangnya adalah dosanya dia atau dosa orang tuanya. Aduh,
terlalu cepat lah ya. Nah yang kedua, kita bisa melihat respon kalau tetangga-tetangganya itu melihat, ya ini orang buta, yang saya tahu ya dia buta. Jadi responnya tuh nggak positif, nggak negatif, cuma dia tahu ini buta. Fakta yang terjadi adalah buta. Kalau kamu mau lebih tahu lebih jauh lagi, ya udah, dia tetap buta. Nggak ada respon yang lain. Karena itulah fakta yang terlihat. Nah selanjutnya, orang tuanya pada saat mau ditanya, ya dia juga jawab, betul, dia buta. Kalau nggak percaya, kamu boleh nanya, kenapa dia bisa sembuh? Kamu boleh nanya. Tapi di situ ada catatan, karena mereka takut akan peraturan orang Yahudi. Berarti saudara-saudariku terkasih, ibaratnya seperti ini, dia betul responnya baik, normal-normal aja. Tetapi kalau udah yang menyangkut dengan hal yang menjadi ancaman buat dirinya, mendingan inilah aku, utuslah dia. Lemparin aja gitu ya buat orang lain gitu. Nah saudara-saudariku orang terkasih di dalam Tuhan, melihat dari respon apa yang menjadi respon dari murid-murid, murid-muridnya Tuhan Yesus, tetangganya dari orang buta ini, ditambah lagi dengan orang tuanya. Sebenarnya sangat terlihat kalau sesuatu hal terjadi itu hanya dilihat dari apa yang terlihat. Respon yang mereka berikan itu tidak melihat lebih jauh lagi, bahkan malah bisa menjadi sebuah hal yang menjadi kepahitan, kepedihan bagi orang lain. Nah saudara-saudariku, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita kan. Seringkali kita terlalu cepat merespon, padahal kita harusnya bisa mendalami. Kalau ininya orangnya kenapa dia nggak datang ke gereja? Ya mungkin karena COVID, betul karena COVID. Tapi memang apakah COVID-nya itu juga membawa dia ada kesulitan-kesulitan yang lain? Masalah ekonomi lah, masalah relasi keluarga lah, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku banyak permasalahan yang terjadi. Sehingga dari orang-orang di sekeliling ini kita bisa belajar sesuatu, bagaimanakah kita jangan sampai respon yang kita bawa malah menjadi sebuah kepedihan. Dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, pada saat kita meresponi sesuatu, apa yang sedang kita bawa di dalam pemikiran kita? Pada saat kita menghargai orang lain, kita maksud hati adalah menghargai. Tapi apakah memang kita bahkan terlalu cepat untuk menyampaikan sesuatu? Padahal seharusnya kita perlahan-lahan terlebih dahulu lah untuk mencerna, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Saudariku, itulah yang terjadi di orang-orang sekelilingnya. Selanjutnya adalah orang Farisi. Orang Farisi ini lebih keren lagi gitu ya. Responnya itu karena yang mereka tahu dan apa yang mereka jalani. Penyembuhan terjadi di hari Sabat. Udah jelas-jelas di hari Sabat, kenapa ini orang ini masih mendapatkan kesembuhan? Ternyata saudara-saudariku, menurut akal pikiran sehat kita lah ya, menyembuhkan orang di hari Sabat boleh nggak? Ya boleh-boleh aja lah ya. Tapi ternyata peraturan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi saat itu tuh menarik. Orang sakit disembuhin jangan sampai sembuh. Kalau sakit keras gimana? Diobatin aja. Peraturannya yang nggak boleh adalah sampai sembuh. Pikir-pikir lucu ya. Tapi itulah yang terjadi saudara-saudariku. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu dimarahin sama mereka. Nah dengan demikian orang Farisi itu mengatakan itu salah aturannya. Apalagi hari Sabat. Dan ditambah lagi adalah mereka tuh mendapatkan sebuah ancaman, betul? Ancaman karena kenapa? Ada mukjizat yang terjadi di luar dari apa yang menjadi pengetahuan mereka. Kenapa kok bisa ada mukjizat penyembuhan yang terjadi saat itu? Sehingga akhirnya orang Farisi mengatakan, kok kamu bisa sembuh? Dan orang yang buta itu malah berkata kepada orang Farisi, jadi kamu mau jadi muridnya ya kalau sembuh ya? Ngejek ya? Dan itu menjadi sebuah todongan yang cukup besar dari orang yang buta itu. Nah, sehingga saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, orang Farisi di sini, kalau misalkan kita bisa sama-sama menyimpulkan, sebenarnya orang Farisi ini ingin menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan akal pikiran mereka sendiri.
nggak melihat secara permukaan doang, tapi memang dia sudah menggali, ini terjadi seperti ini terjadi seperti ini. Tetapi merasakan ini ancaman buat dia. Oleh sebab itu tetaplah ada penolakan yang terjadi dan respon yang tetap negatif. Tetapi kita bisa melihat Tuhan Yesus itu berbeda. Apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Kita baca ya dari ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Wih, out of the box bahasanya sekarang. Orang buta disembuhkan, ngomongin orang buta dari kecil ditanya masalah dosa, tapi kok kenapa Tuhan Yesus jawabnya ada karya Tuhan yang ingin dinyatakan, ngomongin masalah terang dunia. Jadi ada sesuatu hal yang benar-benar menjadi dasar dari problem ini, betul? Orang buta bisa ngelihat? Nggak bisa. Yang orang buta ngelihat adalah kegelapan. Yang ingin disampaikan oleh orang-orang banyak itu adalah dia itu bisa sembuh, tetapi pada dasarnya yang paling dalam adalah orang ini butuh terang. Bukan masalah matanya doang, tetapi mata hatinya mendapatkan terang. Wih, keren. Apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus. Dan itulah yang sebenarnya butuh kita pelajari bersama. Tuhan ya Tuhan. Pak Abdil, Tuhan kan Tuhan. Dia tahu. Ya makanya kita butuh belajar kan. Kan kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi di sini pembelajarannya adalah bagaimana kita melihat sesuatu permasalahan ataupun juga bagaimana kita bisa mengenal orang lebih dalam. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, dari 3 respon yang kita lihat itu, kita bisa melihat sama-sama. Pelajaran pertama dari orang-orang di sekelilingnya itu, pertama, lihatlah dan dengarlah lebih dalam. Yakobus menyebutkan juga tentang hal ini kan. Cepat-cepat untuk mendengar, perlahan-lahan untuk berbicara. Tapi permasalahannya kita adalah cepat-cepat ngomong sendiri. Kita terlalu cepat untuk ngomong. Padahal sebenarnya yang harusnya kita lakukan adalah mendengar lebih cepat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ini apa pada dasarnya kehidupan kita. Terlalu cepat berasumsi, terlalu cepat berbicara, terlalu cepat menghakimi orang, terlalu cepat untuk menentukan value bagi orang lain. Itu yang terlalu cepat kita lakukan. Dan memang pada dasarnya kita seperti itu. Kita nggak mau disalahin. Kita mau menyalahkan orang lain kan. Nggak beda jauh kan sama Hawa sama Adam kan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara. Sehingga sebenarnya yang kita bisa dapatkan adalah yang sungguh-sungguh ada di balik dari permasalahan, di balik dari fakta orang yang kita lihat. Belakangan ini saya karena kan lagi kuliah kembali dan ada satu istilah yang sangat menarik perhatian saya, ya. Di dalam satu buku itu dia ceritakan pada saat kita mau mengenali orang, mendalami sesuatu, kita harus menerapkan satu tindakan yang dinamakan priestly listening. Bukan Presley kan di sini ada ya. Tapi priestly, mendengarkan seperti seorang imam yang mendengarkan. Mendengarkan bukan mendengarkan seperti profetik atau nabi. Kalau nabi kan langsung bertobatlah gitu ya. Kalau salah bertobat. Tapi kalau priestly listening itu adalah di mana ada sesuatu hal yang terjadi, dengerin dulu. Masalahnya di mana? Jikalau memang ini keluarganya ada masalah, masalahnya di mana? Kalau misalkan teman kita ini kenapa benci sama saya, dengerin dulu, masalahnya di mana?
Sehingga jangan sampai kita terlalu cepat untuk menghakimi dan ternyata malah kadang-kadang bisa menjadi batu sandungan. Itu yang pertama, lihat dan dengarkanlah lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Akhirnya makanya kenapa jangan sampai kita memakai norma-norma tertentu untuk menghakimi orang. Apalagi norma-norma dalam diri kita. Makanya hal yang menjadi permasalahan dari orang Farisi kan seperti itu. Orang Farisi itu memakai aturan-aturan yang menjadi kebiasaan saat itu. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Enggak ada batasan. Enggak ada yang batasan namanya, ya udah ya hari Sabat jangan sembuhin dulu ya. Yang ada adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kalau memang butuh bantuannya kita bantu. Mau hari Minggu, mau hari apapun itu kita bantu. Sehingga yang aturan yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah takutlah akan Allah, kasihilah Allah, dan kasihilah sesamamu. Kalau kamu mengasihi sesamamu, ya udah jangan pakai ukuranmu. Pakailah ukuran Allah, ukuran firman Tuhan untuk mengenal, untuk mendalami orang yang kita kasihi. Yang terakhir, yaitu memuliakan Allah. Ini yang sangat menarik. Di mana Tuhan Yesus yang butuh kita pelajari di sana adalah Dia menjawab apa yang menjadi permasalahan dasar. Bukan cuma hanya kesembuhan secara mata, penglihatan, tetapi kehidupan dia bisa memancar akan karya Tuhan dan akhirnya dia pun juga bisa dimenangkan. Wow, itu yang menarik luar biasa dari orang buta ini. Karena kenapa? Kita bisa melihat nih progresnya. Progresnya pengenalan akan Tuhan Yesus dari peristiwa ini, dari orang buta ini adalah dia tahu namanya Yesus. Betul, ayat 11. Dia tahu Tuhan itu cuma hanya namanya doang. Aku tahu namanya Yesus. Yang kedua, aku tahu dia seorang nabi. Udah ada progresnya tuh, ada nama, ada nabi. Lalu masuk lagi, nabi ada pengikut-pengikutnya. Dan selanjutnya lagi adalah apa? Datangnya dari Allah. Dan yang terakhir yang sangat menarik adalah di saat itu dia mengaku Tuhan adalah Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Wah, itu yang menarik banget dari bagian firman Tuhan ini. Jawaban dari Tuhan Yesus yang pertama itu menjadi jawaban yang paling mendasar dan itu dibuktikan dari apa yang menjadi akhir dari perikop ini. Dari 33 sampai 35 tadi ya, kita sama-sama baca 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu," katanya. "Aku percaya Tuhan." Lalu ia menyembahnya. Wah, progresnya benar-benar kelihatan dengan jelas ya. Di mana dari awalnya dia cuma tahu Yesus, sampai akhirnya dia menyembah. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi dasar kebutuhan. Yang benar-benar menjadi fakta sebenarnya di dalam orang ini. Sehingga bukan perkataan orang, bukan perkataan dari kemampuan pikir dia sendiri, bukan karena norma-norma tertentu, tetapi karena kebenaran firman Tuhan, kemuliaan Allah yang ingin dinyatakan, dan menyaksikan Tuhan adalah terang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menilai seseorang, di dalam menilai akan sesuatu hal, saudara-saudariku kembali lagi kepada Yakobus. Cepat-cepat untuk mendengar, lambatlah untuk bicara. Sehingga di dalam hidup kita, karya Tuhan boleh dinyatakan. Itu yang menjadi kerinduan kita, betul? Kehidupan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Seringkali itu kita salah, dan kadang-kala kita menjadi anak-anak Tuhan karena terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat menilai orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya malah menjatuhkan orang lain.
Saudara-saudariku, inilah yang butuh kita sama-sama sadari. Sehingga jangan sampai terlalu cepat juga kita, kalau saat ini kan kita jempol kita lebih cepat dari otak kita ya. Apa tuh artinya tuh? Ya HP apalagi ya. Makanya kasus-kasus kan banyak terjadi karena jempol kita terlalu cepat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama telaah lebih jauh lagi supaya perkataan kita, apa yang menjadi penilaian kita, boleh membawa berkat bagi orang tersebut dan bukan menjadi batu sandungan buat orang itu. Sehingga kehidupan kita boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, saya sangat menyesali. Kadang-kadang ada cerita, saya merasa turut berempati dengan orang-orang yang disebut dengan anak-anak Tuhan, yang disebutkan, oke, saya mau berusaha untuk semakin lebih baik lagi, tapi pada kenyataannya terbalik. Berbalik dari apa yang sebenarnya menjadi ucapannya begitu. Saya kenal dengan seorang rekan begitu ya. Kenal dengan seorang rekan, dan rekan sepelayanan ini menelpon saya. Boksu, ada waktu nggak? Ada. Kenapa nih? Iya, saya pengen cerita-cerita. Oh, kenapa? Menurut Boksu A gitu ya, dia sebut nama orang A ini, Boksu gimana pandangannya? Ya, memang butuh Tuhan yang memberikan belas kasihan lah ya. Kadangkala mungkin terlalu cepat di dalam berkata-kata. Tapi orang ini, A ini juga rekan pelayanan sebenarnya. Nah, saudara-saudariku terkasih, lalu dia cerita, Boksu, saya pengen curhat, biasalah ya, seorang rekan perempuan begitu. Jadi dia pengen ngomong curhat sedikit lah, biar lepas gitu ya, kalau enggak bisa meledak kali ya. Gitu nggak sih para wanita? Ya biasanya begitu ya. Lalu dia cerita, iya Boksu, berapa waktu yang lalu saya dimarahin sama dia. Dengan nada yang cukup tinggi sekali. Ditelepon. Padahal sebenarnya masalah simple. Simpelnya seperti simpel apa? Sangat simpel Boksu. Saya tuh ada satu hari Minggu, saya titip barang saya ke dia. Saya titip barang supaya diserahkan kepada teman yang lain begitu. Jadi pada hari Minggu di mana lagi sibuk-sibuk, warawiri orang begitu banyak ya kan. Saya titip barangnya ke dia, saya minta tolong nanti kamu serahkan ke orang ini begitu karena kamu lebih dekat. Karena hari itu dia nggak datang. Nah akhirnya sudah dong hari Minggu, lewatlah di hari Senin. Pastinya karena dia sering ketemu di hari Senin dia kira bakal sudah disampaikan. Dia tanya lagi via WA. Permisi tanya ya, barang ini sudah diserahkan apa belum? Kalau kamu menjadi teman yang A ini, harusnya gimana responnya? Oh iya maaf, belum serahin nih misalkan. Oh iya maaf ya, saya belum serahkan. Oke nanti saya ingat deh, nanti kalau udah ketemu saya serahkan langsung. Gitu kan? Apa ada yang lain? Udah mendingan lu yang serahin aja sendiri. Udah diserahin masa suruh balikin lagi gitu kan? Gak mungkin dong. Tahu gak apa yang menjadi responnya? Dia langsung telepon, makanya dibilang katanya saya langsung telepon dimarahin. Loh, yang salah siapa? Kenapa masalahnya dia ditelepon dia marah-marah begitu kan? Dia ngomongnya adalah begini. Lain kali gak usah titip lagi ya. Kalau mau nanti kamu aja yang serahin langsung. Gawat gak? Gimana rasa hati yang rekan ini? Kalau dia bukan anak Tuhan, pastinya dikatakan ini orang sih ngaco banget. Ngomong katanya baik-baik jadi anak Tuhan. Bahasanya harus baik-baik. Hidupnya harus baik-baik. Menuntut pertumbuhan rohani. Tapi ternyata semuanya menguap begitu saja. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya saya bilang, ya udah, doakan dia. Sehingga jangan sampai kita
terlalu cepat untuk melakukan sesuatu dan akhirnya malah menjatuhkan kan? Tidak menjadi berkat toh. Oleh sebab itu saudara-saudariku terkasih, kita kembali lagi seperti halnya Tuhan Yesus yang meresponi yang tepat. Jangan sampai kita melenceng atau bahkan menyalahi yang sebenarnya menjadi kebenaran Alkitab. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kita malah menjatuhkan orang lain. Sayang. Dan biarlah hati yang menghargai itu terus ada di dalam diri kita lewat apa? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk marah, katanya Yakobus. Kalau rekan tadi kan beda. Marahnya di depan. Penyesalan belakangan. Saudariku, apa yang menjadi pilihan kita saat ini? Apa yang menjadi komitmen kita saat ini? Pada saat kita melihat seseorang, pada saat kita merasakan ini orang tuh kurang beres nih. Saudariku, biarlah kita mempunyai hati seperti Kristus. Yang melihat pada dasarnya, jangan melihat atasnya doang. Sehingga Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Makanya kenapa juga kita harus memiliki hati seperti Kristus yang sepenuhnya telah diberikan untuk kita. Kita memohon supaya hati kita itu benar-benar seperti hati Kristus. Menjadikan hati Kristus adalah hati kita. Karena memang hatinya Tuhan itu sudah diberikan, bahkan hidupnya saja pun sudah diberikan. Masakan kita tidak mau memiliki hati seperti hati Kristus. Yang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semuanya. Jangan sampai kita salah langkah dan malah menjadi batu sandungan. Sejauh kalian tahu saya orangnya pemarah bukan? Di sini banyak ya, orang GKI itu banyak banget yang ketemu sama saya gitu ya, sering berpapasan, sering ketemu gitu. Saya orangnya emosian gak sih? Enggak ya? Puji Tuhan, diberkatilah kamu. Tapi saya dulu pernah menarik sekali, di mana ada satu kali pertemuan pertama kali, entah gimana orang tersebut akhirnya menilai saya, Pendeta Abdil tuh orangnya tuh emosian, sombong. Saya langsung introspeksi loh. Benar gak ya saya sombong? Waktu saya lagi ngomong pertama kali itu gimana sih ya? Saudariku, paling tidak saya nggak langsung marah-marahin dia. Kamu ya, masa main ngatain saya ini ya, pemarah emosional, sombong gitu loh. Nggak ngelihat hampir mendekati Tuhan. Wah, enggak. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, saya kadang-kala mendengarkan kata-kata seperti itu malah membuat saya mengintrospeksi malah. Pada saat itu saya langsung diam sejenak. Saya tadi ngomong salah di mana ya? Dan mohon Tuhan yang memberikan belas kasihan. Dan jikalau dia salah, saya mohon Tuhan yang memberikan belas kasihan juga buat dia. Bukannya saya maki-maki dia, tapi saya belajar untuk berdoa bagi dia juga. Saudara-saudariku, mari kita sama-sama juga mempunyai hati seperti Kristus yang mendoakan, mengenali orang lebih jauh, lewat cepat mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Sehingga hati yang menghargai sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami supaya kami cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah, memiliki hati seperti hati Kristus yang sudah terlalu besar, yang Kau sudah berikan bagi kami umat manusia. Hatimu, kasihmu itu terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tinggi,
tiada terukur, melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kehidupan kami boleh senantiasa berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain, dengan hati yang menghargai sungguh-sungguh seperti Engkau menghargai umat manusia. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi kehidupan kami bukan hanya sekedar melihat permukaan, tetapi biarlah kami mau mendengarkan lebih jauh lagi, memahami lebih jauh lagi sebenarnya apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pada saat kami berelasi dengannya, pada saat kami memperhatikannya, kami bisa tahu Tuhan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan paling mendasar dari mereka. Sehingga dengan kasih Tuhan itu bisa langsung tertuju kepada mereka. Belas kasihan-Mu juga bisa langsung sampai kepada hati mereka yang terdalam. Sehingga mereka bisa merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau sekali lagi berbicara kepada kami. Dan ajarkan kami untuk senantiasa setia, senantiasa untuk mendisiplinkan diri kami. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami, menolong kami, sehingga perjalanan hidup kami ya Tuhan senantiasa hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.